Yesus. Bintang sih. Contoh misalnya dibilang jalan, berarti jalan ya. Jalan serta Yesus. Berarti hari lagi. Setiap hari. Jalan sampai ujiannya habis. Mengerti? Ngerti Kak. itu loh. Mengerti Kak. Ya? Mengerti? Harus bersemangat. Semangat, Kak. ya. Ayo, dibuat lagunya Kak, musiknya. Jalan serta Yesus, berjalannya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Kita ulang ya, harus ceria. Keluarkan aja suaranya. Kan suara kita kan bagus-bagus semua. Oke? Di ini aja, dipegang aja pundak kawannya. Gak usah malu-malu, kan masih kecil kan? Belum ada di sini pacar-pacaran kan? Gak usah malu-malu. Pegang aja, Kak. Pegang aja. Biasanya. Ada bisa malu-malu. Si Ratu aja yang di depannya Resti. Kan adiknya. Nah, ayo kamu sama. Nah, kalau adiknya masa malu Resti. Kita ulang ya. Gimana? Buka aja maskernya biar nampak suaranya. Dikeluarkan suaranya ya, kan suara kita bagus-bagus. Oke. 1, bikin musiknya Bang. 1, 2, 3. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan-jalan duka, serta Yesus selamanya. Kenapa nggak ada suaranya? Harus bersemangat ya. Ada di sini yang belum sarapan? Ada yang belum sarapan? Gak ada kan? Nah itulah. Sekali lagi kita ulangi ya. Harus bersemangat. Keluarkan aja suaranya. Suara kita kan bagus-bagus. Gak ada di sini suara yang jelek-jelek kan? Harus bagus-bagus suaranya. Oke? Kita ulang sekali lagi. Pegang pundak suaranya. Sayang. Saya semangat dong. Kan di depan. Harus semangat ya. Dikeluarin suaranya. 1, bikin bang musiknya. 1. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, serta Yesus selamanya. Masih berdiri ya. Kita mau yang akan dibawakan oleh Kak Susi. Sebelum kita memulai ibadah minggu kita sampaikan hati kita berdoa. Berdoa yang baik, berdoa yang berkasih, ibadah sekolah minggu kami Bapak berkatilah anak-anak yang datang untuk beribadah. Engkau rapilah hati mereka, Engkau ajarilah mereka menjadi takut akan Engkau. Bapak berkatilah ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir, dan berkatilah hamba baru yang mengajari agar kami menjadi anak yang takut akan
sukacitanya? Amin. Masih Kak? Amin. Oke. Amin. Masih ada sukacitanya? Amin. Bersuara dong. Masa kakak dikacangin? Masih ada sukacitanya? Amin. Coba dibuka aja maskernya biar kelihatan suaranya. Cantik-cantiknya. Masih ada sukacitanya? Amin. Kalau masih bersukacita, berarti masih bersukacita untuk memuji nama Tuhan. Amin. Amin. Kita angkat lagu pujian kita. Bapak Abraham mempunyai. Bikin bangusnya. Ya. Sama siapa nih? Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Kakak bagian tuh. Nggak kebagian. Ini yang kita Tadi kan geser gara-gara kereta api. Ya. Tadi kakak lihat kurang bersemangat untuk menyanyikan lagu pujiannya. Ayo diri lagi yuk. Diri lagi. Kalau untuk memuji nama Tuhan, adik-adik, biasanya kita harus bersemangat. Iya, betul atau betul? Betul. Kalau memuji nama Tuhan itu harus bersemangat. Betul atau betul? Betul. Berdiri Tisha. Ayo diri. Terus kenapa tadi kurang bersemangat? Ada di sini yang belum makan? Udah makan semua? Saya kan belum makan. Belum. Kalian juga belum makan. Kalau aja belum makan, ya selama itu kan gak bersemangat. Harus bersemangat, ya kan? Kalau untuk memuji nama Tuhan, saya. kita harus bersemangat. Kalau misalnya kita ulang lagi sekali lagi nyanyinya, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Kita harus bersemangat ya. Tepuk tangannya, oke? Bikin banguninnya. Lihat banyak. Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Sebelum kita mau mendengarkan, di sini ada yang pengen mendengarkan firman Tuhan, pasti itu paling pengen kan? Apalagi yang akan membawanya itu Kakak Helen dengan kreativitasnya. Ada kesabaran? Kita angkat lagu pujian kita, Hati yang Gembira. Tahu semua? Kalau Laskar Kristus, Sayang pasukan berjalan. Bisa kan? Sayang bunyi. Ratu bisa? bisa lah semua ya. Bikin musiknya, Laskar Kristus. Berdirilah kalau Jadi kalau Laskar Kristus berdiri, Ya. Bikin aja ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan bertindak, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap go. Saya Laskar Kristus, siap go. Saya tidak
cerita, melanjutkan cerita yang minggu lalu, kakak mau ngajak kita semua untuk berdoa dulu. Ayo kita lipat tangannya. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak sekolah minggu. Tuhan, biarlah Tuhan anak-anak sekolah minggu dan pada saat ini rindu mendengarkan cerita firman Tuhan, dan biarlah Tuhan anak-anak sekolah minggu ini semakin bertumbuh dan takut akan Tuhan. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, di sini kakak mau nanya, sebelum kamu cerita minggu lalu. Ada yang tahu tidak minggu lalu itu ceritanya tentang apa? Ayo. Tony sayang Rere. Minggu lalu cerita tentang apa? Ayo Boni, tahu minggu lalu cerita apa? Lupa ya, Bon. Sean, tahu? Ayo, Rere. Ayo Rere dong. Lupa. Firman Tuhan tidak boleh dilupakan ya adik-adik. Oke, minggu lalu kita itu cerita tentang Yusuf. Di sini siapa yang tahu? Yang memasukkan Yusuf dalam penjara itu siapa? Tante siapa ya? Tante siapa ya yang masukin Yusuf dalam penjara? Ayo, nanti yang tahu dapat jajan. Ayo, ayo, Rere. Tante siapa? Ayo, Boni. Tante siapa? Tante Po. Tante Po. Istrinya Pak Peter kan Tante Po. Tante Po. Yusuf dimasukin ke penjara sama Tante Po karena ada salah tidak? Ada salahnya enggak? Tidak kakak. Dia dituduh kan? Ya, dituduh sama Tante Po-nya ngadu sama rajanya nih. Wah raja, itu pelayanmu Yusuf. Dia sudah berbuat yang tidak kepada aku katanya. Terus Raja itu percaya sama istrinya, sama Raja Potifar itu percaya sama Tante Po-nya. Lalu Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Enak tidak masuk dalam penjara? Udah pernah ngerasain nggak? Belum. Orang yang masuk penjara itu biasanya karena apa? Orang baik nggak? Orang baik masuk ke penjara nggak? Enggak. Di sini adik-adik baik-baik tidak? Baik-baik kan? Iya, harus baik-baik. Anak-anak Tuhan harus baik, Pak. Baik-baik. Oke, di sini kakak mau melanjutkan ceritanya. Dulu tuh kan minggu lalu ceritanya Raja Potifar ini bingung. Raja Potifarnya bingung nih. Dia bingung, dia mimpi itu ada tujuh lembu sapi yang gemuk-gemuk, baru ada yang 7 yang kurus-kurus, terus banding juga 7 yang gemuk-gemuk, ada juga yang kurus-kurus. Yang kurus-kurus ini memakan yang gemuk-gemuk. Terus rajanya bingung, ini arti mimpinya apa sih? Apa ya arti mimpinya ya? Gitu. Terus dipanggil semua yang bisa naksir mimpi, dari Sabang sampai Merauke itu didatengin. Namanya juga raja ya, banyak ya duitnya kan, bisa manggil semua orang gitu. Terus gak ada yang bisa ini nafsirkan mimpi rajanya. Lalu pelayan rajanya masih tahu sama Raja Potifar. Raja, sewaktu saya di penjara, itu Yusuf itu pernah nafsir mimpi saya gitu. Dan Yusuf itu menafsir mimpinya bener loh gitu. Terus rajanya bilang, oh gitu, ya udah panggil Yusufnya biar dia coba menafsirkan mimpi saya gitu. Kalau dia berhasil menafsirkan mimpi saya, dia bakalan dikeluarkan dari penjara seperti itu, dari penjara. Akhirnya Yusufnya dipanggil. Lalu Yusufnya berkata sama rajanya, begini Raja,
Arti mimpi raja itu 7 lembu sapi yang gemuk-gemuk dan 7 lembu yang kurus-kurus, 7 gandum yang gemuk-gemuk dan 7 gandum yang kurus-kurus. Itu artinya 7 tahun akan ada masa panen yang melimpah ruah. Lalu 7 tahun kemudian akan datang bencana kelaparan yang sangat hebat, kata Yusuf. Lalu rajanya bingung. Aduh, kalau begitu 7 tahun masa panen yang banyak terus 7 tahun kelaparan itu gimana makanannya gitu. Gimana deh cari cara. Lalu Yusuf kasih inisiatif. Yusuf menyuruh raja untuk mengumpulkan seluruh hasil panen selama 7 tahun itu, dibangun tempat-tempat untuk menyimpan stok makanan selama 7 tahun ke depannya lagi. Lalu Raja Potifar itu kaget lihat si Yusuf. Aduh, dia ini punya ide yang sangat brilian, punya ide yang sangat bagus ini. Lalu karena idenya bagus, Raja Potifar itu mengangkat Yusuf menjadi pemimpin. Raja Potifar mengangkat Yusuf menjadi seorang pemimpin. Lalu setelah 7 tahun masa panen, 7 tahun masa panen itu datang, semua makanan kan dimasukin nih dalam lumbung, dimasukin dalam rumah. Kira-kira kalau hasil panen selama 7 tahun itu muat gak ya di tempat kita seperti ini? Muat tidak? Enggak kan? Dibangun itu banyak tempat untuk menyimpan makanan, dibangun lagi supaya stok makanan, stok hasil panen yang 7 tahun itu muat. Lalu tibalah masa kelaparan. Di tanah tempat Raja Firaun itu tidak kekurangan makanan karena makanan mereka udah diapain? Udah disimpan sama Yusuf tadi. Lalu kakak-kakaknya Yusuf, kakak dan adik-adiknya Yusuf itu mendengar kalau di tempat Raja Firaun makanannya itu banyak dan gak kekurangan. Lalu kakak-kakaknya Yusuf itu izin sama bapaknya. Kami izin ya mau ke sana, mau beli persediaan makanan kita. Karena persediaan makanan kita udah habis. Di sini sangat susah mencari makanan. Datang bapaknya. Bapaknya mengasih kakak-kakaknya itu pergi dengan syarat adiknya Yusuf. Ada yang tahu tidak nama adiknya Yusuf itu siapa? Adik Yusuf namanya Benjamin itu disuruh tinggal supaya menjaga ayahnya. Lalu kakak-kakaknya Yusuf berangkat naik kuda. Dulu itu belum ada ya mobil, belum ada motor. Mereka tuh naik kuda, jalan kaki. Lalu Yusuf melihat kakak-kakaknya datang. Tapi sewaktu Yusuf melihat kakak-kakaknya datang, Yusuf itu gak memberitahu kalau itu dia. Yusuf gak mau beritahu itu kalau misalnya, kakak ini aku Yusuf. Enggak, Yusuf gak beritahu seperti itu. Terus kakaknya melihat Yusuf, tapi kakaknya itu juga gak kenalin Yusuf. Kasian sekali ya, kalau kita misalnya tidak dikenalin sama kakak-kakak kita, perasaan kita sedih nggak? Sedih kak. Sedih dong ya, nggak dikenalin sama papa mamanya, atau nggak dikenalin sama kakak abangnya, sama keluarga, pasti sedih kan? Sedih begitu, sedih, tapi dia tahan sedihnya. Kakak-kakaknya menyembah Yusuf, menyembah. Mereka itu takut sama Yusuf. Lalu Yusuf tanya, mau apa kalian kesini? Katanya gitu. Lalu kakak-kakaknya bilang, kami mau
beli makanan. Kami di tempat kami sudah kekurangan makanan, sudah terjadi kelaparan. Yusuf, Yusuf tidak begitu saja mengasih makanannya kepada kakak-kakaknya. Yusuf bilang gini, aku akan memberi makanan, aku akan memberi hasil panen kami kepada kalian jika kalian membawa adik kalian yang paling bungsu ke depanku, kata Yusuf. Lalu kakaknya bingung, dia tahu dari mana ini kita punya adik lagi gitu. Kakaknya bingung, semakin bingung. Kok tahu dia ya? Kok tahu dia kita punya adik lagi gitu? Tapi Yusuf juga nggak mau ngasih tahu. Akhirnya karena mereka membutuhkan makanan itu, mereka membutuhkan hasil panennya, mereka mengiyakan permintaan Yusuf. Ya, Yusuf pergi lagi pulang lagi. Lalu bapaknya bilang, mana makanannya? Kenapa tidak ada? Kenapa kalian pulang dengan tangan kosong? Terus kakak-kakaknya bilang, begini, Pak, mereka mau memberikan makanannya kepada kita asalkan adik kita yang paling bungsu ikut bersama-sama dengan kami. Bapaknya sedih. Kalau misalnya Benjamin ikut lagi, nanti anak kesayangannya nggak ada lagi karena Yusuf udah meninggal. Dalam perasaan bapaknya Yusuf itu udah meninggal. Jadi kalau misalnya adiknya Benjamin dibawa lagi, bapaknya nggak punya siapa-siapa lagi. Gitu dalam pikiran bapaknya. Bapaknya berat hati. Tapi kakaknya berusaha membujuk, mencari cara untuk membujuk bapaknya supaya adiknya Benjamin ikut sama-sama kakak-kakaknya. Lalu bapaknya juga berpikir, kalau misalnya Benjamin tidak kuizinkan ikut, kami tidak dapat makan, lalu kami mati. Akhirnya bapaknya besoknya menyetujui permintaan kakak-kakaknya untuk membawa Benjamin. Ikutlah Benjamin. Di situ kakaknya juga nggak tahu kalau itu, tidak sadar kalau itu Yusuf yang nyuruh mereka untuk membawa adiknya. Lalu ketika Yusuf melihat kakak-kakaknya datang bersama adiknya Benjamin, ketika kakaknya datang bersama adiknya Benjamin, kakaknya juga udah takut sama rajanya. Dia bilang, ini adik kami udah kami bawa, gitu. udah ikut bersama-sama dengan kami yang paling bungsu. Gitu. Lalu di situ Yusuf ingin menangis, tapi dia menahan tangisnya karena dia rindu sama adiknya Benjamin. Dia tahan tangis. Tapi suatu hari dia bilang, kalian nggak kenal siapa saya? Enggak. Adiknya juga bilang, enggak. Kami nggak kenal siapa raja. Kami nggak kenal, katanya gitu. Kalian tidak kenal sama saya, kata Yusuf. Enggak, gitu. Mereka bilang, enggak, tidak, gitu. Tidak kenal katanya. Lalu Yusuf bilang gini, kalian telah mencelakakan aku, tapi Tuhan memberkati aku. Gitu kata Yusuf. Kalian telah mencelakakan aku, tapi Tuhan memberkati aku. Ketika mendengar kata-kata itu, kakaknya bingung, berpikir nih, maksudnya apa? Mengatakan itu apa gitu. Lalu kakaknya sadar kalau itu Yusuf. Tapi ketika kakaknya sadar, mereka bukan langsung kayak jadi suka-sukanya gitu sama Yusuf. Mereka tetap juga masih takut sama Yusuf.
Mereka takut kalau misalnya dia balas dendam sama kalian itu gimana gitu. Jadi mereka bukan suka-suka mereka juga ketika mereka tahu itu Yusuf. Mereka takut. Tapi Yusuf mengasihi saudara-saudara, ya, adik-adik sekolah minggu. Di sini kakak mau mengingatkan kalau misalnya teman-teman kita, misal nih, Boni memukul adiknya Sean nggak boleh balas dendam. Anak-anak sekolah minggu itu nggak boleh balas dendam. Balas dendam itu Dosa, Kak. nggak boleh ya, nggak boleh ya, Rere ya. Nggak boleh balas dendam ya. Kalau misalnya teman-teman saya dimaafin aja, dimaafin aja, jangan dibalaskan. Yusuf itu memberikan makanan, kasih panen mereka sama kakak-kakaknya. Tapi sebelum diberikan, mereka dikasih makan sama Yusuf. Yusuf itu memberi makan sama kakak-kakaknya, itu dikasih makan tuh. Adiknya Benjamin dikasih makan sama kakaknya. Sama Yusuf itu dikasih. Lalu ketika mereka pulang, udah mereka selesai makan nih, mereka pulang nih, bawa hasil panen. Sampai di rumah, mereka terkejut. Mereka melihat uang yang mereka kasih untuk membeli makanan itu dikembalikan lagi oleh Yusuf ke dalam karung mereka. Itu dikasih Yusuf lagi untuk persediaan mereka membeli makan. Di sini kakak mau nanya ini. Tadi nama adiknya Yusuf paling kecil itu siapa? Ayo siapa? Boni, siapa? Siapa nama adiknya Yusuf? Ratu. Siapa? Aduh, masa anak sekolah minggu udah lupa, udah nenek-nenek? Masa udah nenek-nenek udah pikun? Ayo siapa? Ayo ingat-ingat, ayo. Rere. Ayo. Sean. Ayo siapa? Ayo. Cepet-cepet. Kenapa dibisikin sama temannya? Kalau udah tahu angkat tangan dulu. Benjamin kak, gitu. Benjamin miss, gitu. Anak-anak sekolah itu harus berani. Namanya juga Laskar Kristus tadi katanya. Ya harus berani dong. Benjamin kak, dia angkat tangan. Benjamin kak, gitu. Siapa adik-adik nama adiknya Yusuf yang paling bungsu? Yang keras kak. Benjamin kak. Belum makan 3 hari. Belum makan 3 hari kak. Ayo semangat. Siapa nama adiknya Yusuf paling bungsu? Benjamin. Siapa yang dituang kakak-kakaknya ke dalam sumur lalu dijual? Ayo. Yusuf. Ya, Yusuf. Anak sekolah itu pintar ya. Enggak. Tepuk tangan kalau kita semua. Pintar ya. Anak sekolah minggu ya. Iya, Kak. Pintar ya. Iya, Kak. Tapi sayangnya hari ini kakak merasa kayak kurang makan semuanya. Belum sarapan. Boni belum sarapan. Sean, Ratu belum sarapan. Belum ya Rati. Sekali lagi, kalau mau mendengarkan firman Tuhan, kalau mau ke gereja, itu harus sarapan dulu, biar semangat. Nah, dari firman Tuhan tadi, kita belajar. Yang bawa Alkitab siapa? Rere. Coba kita buka Alkitab kita dari Roma 8 ayatnya yang ke-28. Kakak mau suruh satu-satu anak sekolah minggu ini baca. Udah pada baca belum? Roma 8 ayatnya yang ke-28. Udah pada baca? Kakak mau suruh ini, laki-laki paling ganteng ini dulu.
Ayo Reski, yang keras Reski. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sekarang kakak mau dari perempuan. Rere, coba baca. Yang keras, yang keras. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Iya, sekali kakak baca ya. Firman Tuhan untuk pegangan kita pada pagi hari ini kita tulis pada Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi siapa? Mengasihi Allah, mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nanti kalau misalnya mamanya Boni nanya gini, Boni tadi di sekolah minggu belajarnya apa? Boni jawab apa? Coba. Nanti kalau misalnya, Boni tadi kan sekolah minggu. Tadi guru sekolah minggunya belajar tentang apa? Boni jawab apa? Cerita tentang apa, Boni? Cerita tentang Yusufnya gimana? Nanti orang lain tanya juga. Itu cerita tentang Yusufnya gimana? Kalau orang tua nggak tahu, Boni jelaskannya gimana? Yusufnya gimana? Siang jawabnya gimana? Ratu jawabnya gimana? Kalau tanya orang tua, nanti sekolah minggu belajarnya apa? Gitu. Ayo jawabnya apa? Tentang Yusuf lah. Terus mamanya tanya lagi, Yusufnya bagaimana? Yusufnya gimana? Gitu. Ayo, siapa yang bisa jawab nanti minggu depan kakak kasih hadiah loh. Ayo, siapa yang mau? Nanti kalau tanya orang tuanya, tadi sekolah minggu belajar apa? Ceritanya tentang apa? Tentang Yusuf, Ma. Yaitu biar dibuang ke dalam sumur dan dijual sama saudara-saudara, tapi dia tetap mengasihi saudaranya. Gitu. Jadi anak di sekolah minggu harus bisa mengikuti teladan Yusuf. Anak-anak Tuhan harus bisa mengikuti teladan Yusuf. Sekian dulu firman Tuhan hari ini. Cerita firman Tuhan. Minggu depan kita bakalan masuk cerita yang baru dan pastinya paling seru. Siapa di sini yang gak sabar minggu depan mau cerita apa ya? Miss, mau cerita apa sih? Kak, mau cerita apa sih minggu depan? Ayo, untuk itu kalau misalnya gak sabaran nunggu cerita minggu depan itu apa, diajak lagi teman-temannya. Banyak lagi. Biar makin ramai, makin seru sekolah minggunya. Ya kita sama-sama dengarkan cerita firman Tuhan. Setuju? Setuju. Minggu depan ngapain? Mendengarkan firman Tuhan, datang ke sekolah minggu, Kak. Bawa temannya ya. Iya, Kak. Oke. Amin. Sebelum itu kita mau kita berdoa dulu. Kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ini kami anak sekolah minggu ini kami anak sekolah minggu yang telah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan. yang telah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan, Biarlah Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu kami anak sekolah minggu dapat mengikuti teladan Yusuf. dapat mengikuti teladan Yusuf.
Ajari kami Tuhan. Ajari kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, Ada amin firman Tuhan. Amin Kak. Ada amin firman Tuhan. Ada amin firman Tuhan. Amin Kak. coba semangat gini. Ada amin firman Tuhan. Amin Kak. Gitu. Coba semangat. Ada amin firman Tuhan. Amin Kak. Iya gitu dong. Kita mau adik-adik berdiri dulu. Kita nyanyi. Kingkong badannya besar. Tahu kan? Kingkong gimana badannya gini? Kong badannya besar. Bikin bang. Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Duduk kembali. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita nyanyi. Kasihnya seperti sungai. Bikin bang. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Sebelum kita pulang ke rumah kita berdoa dulu ya. Mas tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus buat berkat pagi hari ini sehingga kami telah selesai melakukan ibadah sekolah minggu ini Bapak. Bapak yang baik, berkatilah anak-anak sekolah minggu ini supaya dapat menerapkan sikap Yusuf yang dapat mengasihi kakak-kakaknya walaupun kakak-kakaknya melakukan kejahatan kepada Yusuf. Bapak yang baik, ajarilah anak-anak sekolah minggu ini menjadi anak-anak yang takut akan Engkau dan dapat berbakti kepada kedua orang tuanya. Bapa, hanya itulah doa dan permohonan kami, menjadi dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap